Pernah nggak sih Anda merasa, ya ampun jadi orang tua tuh kayak lagi nyetir pas badai gitu? Hidup sama anak itu kan penuh banget sama perubahan. Ada yang gede kayak pindah rumah atau mungkin struktur keluarga berubah. Tapi ada juga yang kecil-kecil kayak rutinitas geser dikit. Kadang bikin goyah ya. Nggak cuma buat si kecil, tapi buat kita juga. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam nih satu ide penting dari bab 15 buku The Five Principles of Parenting. Judulnya aja udah bikin penasaran. Transitions Big and Small. Use change as an opportunity to emphasize what stays the same. Jadi fokus kita itu gimana caranya memahami dan memanfaatkan momen-momen transisi ini dari pindahan, perceraian, sampai isu-isu zaman sekarang kayak teknologi, identitas, bukan cuma sebagai sumber stres, tapi justru kesempatan buat kuatin rasa aman anak. Misinya, cari cara praktis gimana konsistensi bisa jadi jangkar di tengah lautan perubahan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, betul. Dan yang krusial banget untuk kita pahami itu, gimana sih otak anak, apalagi yang masih berkembang pesat, itu sangat butuh yang namanya prediktabilitas. Sesuatu yang bisa ditebak gitu. Oke, prediktabilitas ya. Iya, perubahan besar itu bisa banget memicu respons waspada, atau bahkan, ya, reaksi lawan atau lari itu. Makanya, waktu kita secara sadar, secara sengaja, nekenin apa yang nggak berubah, rutinitas yang sama, cinta yang sama, selimut kesayangan yang itu-itu aja, itu secara harfiah bisa menenangkan sistem saraf mereka loh. Wow, jadi beneran ngaruh ke fisik ya? Banget. Ini bukan cuma trik psikologis aja, tapi ini memenuhi kebutuhan dasar mereka akan rasa aman. Justru ini yang bikin mereka bisa adaptasi lebih baik. Ini fondasi buat ketahanan emosional mereka nanti. Itu poin yang penting banget. Konsep inti bab ini emang kuat ya. Hadapi guncangan perubahan dengan aktif, nunjukin apa yang terus berlanjut. Bukan berarti kita denial sama perubahannya, tapi fokusnya digeser ke apa yang bertahan. Betul. Bisa jadi hal fisik ya, kayak tadi, boneka temen tidur, atau poster di dinding kamar, atau bisa juga rutinitas harian, kayak sarapan bareng, atau lagu pengantar tidur yang sama tiap malam. Atau yang paling dasar nih, hubungan dan rasa cinta yang nggak goyah. Dan kalau kita sambungin ini ke kerangka psikologi yang lebih luas, nah ini inti dari teori kelekatan atau attachment theory. Kebutuhan paling dasar anak itu kan merasa aman, merasa yakin kalau pengasuh utamanya itu bisa diandalkan. Jadi kayak pangkalan aman gitu. Secure base ya. Iya, secure base. Nah, pas dunia di sekitar mereka rasanya berubah dan nggak pasti, elemen-elemen yang stabil inilah yang jadi jangkar emosional mereka. Menariknya nih, di buku ini disaranin langkah konkret. Ajak anak bikin daftar bareng, apa aja sih yang bakal tetap sama? Oh, ditulis gitu ya? Iya, bisa ditulis atau digambar. Ini bukan sekedar ngobrol biasa, tapi jadi aktivitas visual yang bantu mereka proses. Misalnya, oke, rumah kita baru nih, tapi kursi merah tempat kamu suka baca ini tetap ikut kok. Atau, walaupun ayah sama ibu tinggalnya pisah, tapi cinta kami berdua ke kamu nggak akan pernah kurang sedikit pun. Ini aktif banget ngebangun benteng mental prediktabilitas buat anak. Wah, itu praktis banget ya. Nah, ada cerita bagus nih di buku ini tentang seorang ibu namanya Kali. Dia baru aja ambil keputusan besar, pindah rumah. Demi kerjaan baru, plus biar lebih deket sama orang tuanya yang lagi sakit. Keputusan yang nggak gampang pastinya. Pasti dilema ya. Banget. Tapi suatu hari, jeder. Dapat pesan teks dari anaknya yang lagi kesulitan di sekolah baru. Aku benci sekolah ini, aku mau pulang. Aduh, kebayang nggak sih perasaan Kali? Langsung panik pasti, rasa bersalah muncul. Jangan-jangan keputusanku egois? Jangan-jangan aku ngerusak masa kecil anakku? Wah, pikiran kayak gitu pasti muter-muter di kepala. Iya sih, wajar banget kalau kepikiran gitu. Nah, ini nih menariknya. Bukannya langsung nelpon guru atau buru-buru nyelamatin situasi, Kali ingat satu alat bantu dari buku ini, namanya balance. Ini singkatan langkah-langkah buat ngelola reaksi diri kita sendiri. Oh, balance. Apa aja tuh singkatannya? B-nya itu breathe, tarik napas dalam dulu. A, acknowledge baggage, sadari beban pikiran atau asumsi kita. L, let it go, lepasin asumsi negatif tadi. A lagi, assess present moment, nilai situasi sekarang secara objektif. N, notice body emotions, perhatiin sensasi fisik dan emosi kita. C, connect, coba terhubung sama anak, pahami perspektifnya. Terakhir E, engage, terlibat secara suportif, bukan reaktif. Nah,
Si Kali ini ngelakuin itu dulu, nenangin badai di dalam dirinya, baru deh bales pesan anaknya. Wah, itu keren banget. Respons Kali setelah pakai balance ini jadi kayak studi kasus kecil ya, tentang gimana kuatnya regulasi emosi orang tua. Dia nggak ikut ke bawah pamik anaknya. Iya, Pesan balasannya itu nggak menyangkal kesulitan si anak, tapi juga nggak malah bikin drama. Dia nulisnya kurang lebih gini, Mama dengar kamu merasa berat ya. Mama tahu ini perubahan besar buat kita semua, dan kamu nggak milih ini. Itu bagian connect-nya kan? validasi ya. Betul. Terus, bagian engage-nya. Mama tahu ini sulit, dan Mama percaya kamu bisa lewatin ini. Nggak sabar ketemu kamu nanti sore. Pesan yang tenang, validasi, tapi juga penuh keyakinan ini, justru jadi jangkar emosional buat anaknya. Kayak ngasih sinyal, oke, situasinya emang susah, tapi Mama stabil kok, dan Mama percaya sama kamu. Anda tadi nyebut soal regulasi diri orang tua. Nah, seberapa penting sih timing buat pakai balance itu? Apa ada momen terlambat gitu buat nenangin diri sebelum respon anak kayak kasus Kali tadi? Pertanyaan bagus nih. Idealnya, ya jelas, kita bisa jeda sebentar sebelum respons. Tapi terlambat itu relatif sih. Bahkan, kalaupun reaksi awal kita kurang pas, mungkin kita keburu ikut panik, kita selalu bisa kok memperbaiki interaksi itu. Oh, jadi masih bisa diperbaiki ya? Bisa banget, kita bisa balik lagi ke anak nanti setelah lebih tenang, terus bilang aja, maaf ya, tadi Mama jadi ikut tegang. Sekarang Mama udah lebih tenang nih, yuk kita ngobrol lagi. Intinya kan kesadaran diri sama kemauan buat memperbaiki. Balance itu alat buat balik ke pusat kita lagi kapanpun kita sadar kita udah mental gitu. Yang penting itu bukan sempurna, tapi perbaikan sama koneksi ulang. Respons sekali sayang tenang itu, ya intinya, manifestasi dari apa yang tetap sama tadi. Kehadiran orang tua yang suportif, walau konteksnya sekolah baru berubah. Nah, ini nyambung ke transisi struktural yang lebih gede ya, kayak perceraian atau pindah rumah. Buku ini tegas banget bilang betapa nggak ngebantunya label kayak keluarga utuh versus keluarga rusak atau broken home. Iya, setuju banget. Label itu seringkali malah bikin beban. Penulisnya bahkan cerita pengalaman pribadinya pas ngumumin perceraiannya di grup orang tua. Dia sadar fokusnya mesti geser, bukan lagi soal mempertahankan citra struktur ideal, tapi ke kualitas hubungan sama dukungan nyata buat anak. Yang paling penting itu gimana orang tua ngelola hubungan mereka setelah pisah, dan bareng-bareng tetap nyediain lingkungan yang aman secara emosional. Tepat sekali. Dan ini didukung banyak penelitian di psikologi perkembangan anak loh. Faktor utama yang nentuin kesejahteraan anak pas perceraian itu bukan fakta cerainya itu sendiri, tapi seberapa tinggi tingkat konflik antara orang tua yang dilihat anak, sama kualitas hubungan anak ke masing-masing orang tua setelahnya. Oh, jadi konfliknya ya, yang lebih berpengaruh? Iya, konflik terbuka di depan anak dan hubungan yang rusak setelahnya. Kalau orang tua bisa jaga komunikasi yang saling menghormati, ya meskipun pasti sulit ya, terus meminimalkan konflik di depan anak, dan keduanya tetap hadir secara konsisten buat anak, dampaknya bisa jauh lebih kecil. Ini balik lagi ke prinsip stabilitas relasional sebagai yang tetap sama. Oke, nah untuk pindah rumah nih, buku ini ngasih tips praktis yang akarnya ya di prinsip jaga kontinuitas tadi. Pertama, soal kapan ngasih taunya. Sarannya sih kasih tahu anak soal rencana pindah itu sesaat sebelum proses ngepak bareng benar-benar mulai. Jangan jauh-jauh hari banget, nanti malah cemas kelamaan tanpa ada aksi nyata. Masuk akal. Biar nggak nunggu-nunggu terus ya. Betul. Kedua, jelasin pakai bahasa simpel dan konkret apa yang bakal sama dan apa yang berubah. Contoh klasiknya, selimut biru kamu yang lembut ini tetap ikut kok, tapi nanti tempat tidurnya baru, lebih gede. Jadi jelas ya bedanya. Iya. Ketiga, fotoin kamar anak sebelum dibongkar. Ini bisa jadi kenangan visual yang penting buat dia. Keempat, validasi semua perasaan. Normal banget kalau sedih ninggalin teman, gugup soal sekolah baru, tapi di saat yang sama juga penasaran atau senang sama kamar baru. Semuanya boleh dirasain. Jadi nggak ada perasaan yang salah ya. Nggak ada. Kelima, kurangin perubahan lain yang bisa dikontrol. Kalau bisa, jangan pindah rumah barengan sama masuk sekolah baru atau perubahan gede lainnya. Sebisa mungkin satu perubahan besar aja dalam satu waktu. Terakhir, jangan diobrolin terus-menerus soal pindahannya, sampai jadi sumber cemas utama. Kasih info, validasi, terus alihin fokus juga ke hal-hal positif atau rutinitas yang jalan kayak biasa. Coba perhatiin deh, semua tips ini kan cerdas banget ya. Dirancang buat ngurangin beban kognitif sama emosional anak. Ngasih tahu sesaat sebelum ngepak,
ngurangin waktu nggak pasti. Jelasin apa yang sama dan beda, ngasih peta mental. Foto, ngasih kontrol atas kenangan. Validasi perasaan itu normalisasi pengalaman internal mereka. Ngurangin perubahan lain biar nggak kebanyakan hal baru yang mesti diproses barengan. Iya juga ya. Ini semua kan intinya ngebangun jembatan antara yang lama sama yang baru. Dengan aktif nekenin elemen familiar yang mereka bawa. Bukan cuma fokus ke apa yang ditinggalin. Ini penerapan langsung dari prinsip menekankan apa yang tetap sama tadi. Lanjut ke transisi lain yang pasti kita hadapi dalam siklus hidup, kematian dan kedukaan. Saran dari buku ini, deketin topik ini dengan cara menormalisasikan kematian sebagai bagian alami dari kehidupan. Kayak daun gugur di musim gugur, atau bunga yang layu setelah mekar. Kuncinya, pakai bahasa yang jelas, langsung, dan konkret pas jelasin ke anak. Hindari kata-kata kiasan kayak pergi tidur selamanya atau menghilang. Oh, jadi harus to the point ya? Iya, lebih baik pakai frasa kayak tubuh kakek udah berhenti bekerja, jadi kakek nggak bisa main sama kita lagi. Atau dia sudah meninggal dan nggak akan kembali. Tentu ini nggak berarti orang tua nggak boleh nambahin keyakinan spiritual atau agama mereka ya. Misalnya, menurut kepercayaan kita, nenek sekarang ada di tempat yang damai dan ngawasin kita. Tapi jujur soal finalitas kematian fisik itu penting sebagai dasar pemahaman konkret buat anak. Penggunaan bahasa konkret ini penting banget, apalagi buat anak usia dini yang mikirnya cenderung harfiah banget. Kata kiasan itu bisa bikin bingung, atau malah bikin takut. Bayangin, anak jadi takut tidur kalau dibilang kakek tidur panjang. Waduh, iya juga ya. Kejujuran, meskipun berat, itu ngebangun fondasi percaya. Selain bahasa, sumber ini juga nyinggung pentingnya ritual. Entah itu pemakaman, upacara mengenang, bikin kotak kenangan, atau sekedar lihat foto bareng. Ritual itu ngasih struktur pada pengalaman duka yang seringkali rasanya kacau dan nggak berbentuk. Jadi kayak wadah gitu ya. Betul, kayak wadah yang aman buat proses emosi, berbagi cerita, dan negesin lagi ikatan keluarga yang tetap ada meskipun ada kehilangan. Ritual jadi bagian dari yang tetap sama dalam cara kita menghormati dan mengingat. Oke, sekarang kita geser ke transisi perkembangan yang umum banget di usia dini. Cemas kalau ditinggal atau separation anxiety. Biasanya muncul antara umur 6-18 bulan ya, pas bayi mulai sadar objek itu permanen tapi belum paham konsep waktu. Dilema klasik orang tua nih, mending nyelinap pergi diam-diam pas ninggalin anak sama pengasuh biar nggak nangis, atau pamit yang jelas meskipun mungkin bikin nangis. Nah, ini sering banget jadi pertanyaan ya. Ya, buku ini tegas banget. Nyelinap mungkin rasanya lebih gampang buat kita saat itu, tapi jangka panjangnya ini bisa ngerusak rasa percaya anak. Mereka jadi nggak yakin kapan kita bakal ngilang, malah bisa ningkatin cemasnya secara keseluruhan. Jadi mendingan pamit ya, walau drama sedikit. Iya, pamit secara konsisten meskipun mungkin berat ya lihat anak nangis, itu justru ngasih pelajaran berharga. Ini bukti berulang kali bahwa, satu, orang tua ngasih tahu kalau mau pergi, ini prediktabilitas. Dan dua, yang paling penting, orang tua selalu kembali. Ini juga kesempatan kecil buat anak belajar kalau mereka bisa ngatasin perasaan gak nyaman sementara waktu. Oke, jadi ada hikmahnya juga ya tangisan itu. Ada. Buku ini juga nyaranin ritual perpisahan yang bisa bantu, jaga suasana hati tetap positif pas pisah, jangan tunjukin ragu-ragu kita, pastiin ada distraksi menarik yang disiapin pengasuh setelah kita pergi, pakai ritual kayak tangan ciuman dari buku anak The Kissing Hand, atau buat anak yang lebih gede, kasih kaos bekas pakai kita sebagai objek transisional yang baunya familiar dan nenangin. Sama resiliensi. Tiap siklus pamit, pergi, kembali, itu kan konfirmasi buat anak kalau dunia ini aman dan pengasuh mereka bisa diandelin. Benar juga. Tangisan pas pisah, ya meskipun bikin hati kita kayak diiris, ya sebenarnya bagian dari proses belajar mereka. Mereka belajar kalau rasa nggak nyaman itu bisa dilewatin. Perpisahan itu sementara, dan mereka punya kapasitas internal buat ngatasinnya. Kayak latihan kecil gitu deh, buat hadapi tantangan dan bangun kemandirian emosional. Jadi, nangis pas ditinggal itu sebenarnya bisa dilihat sebagai tanda proses belajar yang sehat gitu ya. Bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Tepat. Ya tentu kita nggak mau anak menderita. Tapi sedikit rasa nggak nyaman pas belajar pisah itu wajar dan perlu. Ini bagian dari perkembangan mandiri. Dengan pamit jelas dan kembali sesuai janji, kita ngasih mereka alat buat atasi cemas itu, bukan menghindarinya. Kita nunjukin kalau kita percaya mereka bisa, dan itu nguatin keyakinan diri mereka.
konsistensi kita dalam rutinitas ini adalah yang tetap sama yang mereka pegang. Oke, jelas banget. Nah, sekarang mari kita sentuh beberapa transisi yang khas banget di era digital ini, teknologi, seksualitas, dan identitas. Soal waktu layar atau screen time, American Academy of Pediatrics, AAP, ngasih panduan yang cukup jelas ya. Idealnya sih nggak ada layar buat anak di bawah 2 tahun, kecuali video chat interaktif ya. Terus maksimal 1 jam per hari buat usia 2-5 tahun, itu pun bagusnya didampingi dan kontennya berkualitas. Tapi kayaknya susah ya di zaman sekarang. Yang ditekankan di buku ini tuh pentingnya bikin rencana media keluarga. Jadi kesepakatan bareng, kapan, di mana, dan konten apa yang boleh diakses. Dan yang nggak kalah penting, peran kita sebagai orang tua tuh bukan cuma ngawasin, tapi jadi mentor teknologi. Mentor? Maksudnya gimana tuh? Artinya, kita perlu ngasih contoh penggunaan gawai yang sehat, seimbang, dan ada tujuannya. Bukan cuma asal main atau scroll nggak jelas. Oke. Jadi kita contohnya ya? Betul. Terus soal pornografi, sumber ini nyaranin definisi yang gampang dipahami anak. Gambar atau video orang dewasa tanpa baju yang fokus ke bagian pribadi dan itu nggak aman buat dilihat anak-anak. Buat anak kecil, strateginya bisa turn, run, and tell. Berbalik, lari, dan kasih tahu orang dewasa terpercaya. Praktis ya? Ya, buat anak yang lebih gede bisa close eyes, name it, tell trusted adult. Tutup mata, sadari itu pornografi, kasih tahu orang dewasa terpercaya. Penting juga ngebahas bahaya grooming. Perlu dijelasin sebagai upaya orang asing atau bahkan orang dikenal buat bangun kedekatan online atau offline dengan niat buruk buat eksploitasi sama dampak negatif paparan pornografi dini ke perkembangan pandangan seksualitas yang sehat dan saling menghormati. Ini topik berat tapi penting banget dibahas ya? Banget. Terus topik sensitif lainnya, gender dan seksualitas. Penting buat kita paham dan bisa jelasin bedanya. Seks itu atribut biologis, kromosom, organ reproduksi. Kalau gender itu konstruksi sosial terkait peran, ekspresi, dan identitas, gimana seseorang merasa dan mengekspresikan dirinya. Buku ini nekenin banget vitalnya keterbukaan, penerimaan, dan dukungan tanpa syarat dari orang tua. Kenapa ditekankan banget tuh? Karena data nunjukin risiko depresi dan bunuh diri itu jauh lebih tinggi pada remaja LGBTQ+, yang merasa ditolak atau nggak didukung keluarga. Mungkin kita sebagai orang tua ada rasa nggak nyaman atau bingung ya, tapi ngelola perasaan kita sendiri demi nyediain ruang aman buat anak itu krusial banget. Pakai bahasa yang lebih netral gender kalau memungkinkan juga bisa bantu ciptain lingkungan inklusif. Disebut juga tahapan pemahaman gender anak. Dari pre-konvensional, belum paham konsep gender, konvensional cenderung kaku ikut stereotip, sampai post-konvensional, mulai paham gender lebih cair dan sebagai spektrum. Di tengah derasnya arus informasi, paparan medsos, pergeseran norma budaya soal isu-isu ini, peran orang tua sebagai jangkar yang stabil dan sumber info terpercaya itu jadi makin penting ya. Nah, ini dia benang merahnya, balik lagi ke tema utama kita. Iya, betul. Komunikasi yang terbuka, jujur, mau dengerin tanpa ngejudge, dukungan tanpa syarat, inilah elemen yang tetap sama yang paling dibutuhin anak. Pas mereka mungkin lagi bingung sama identitasnya, terpapar macam-macam pandangan online yang kadang bertentangan, atau ngadepin tekanan teman sebaya, tahu kalau rumah itu tempat aman buat nanya, buat cerita, dan diterima apa adanya, itu fondasi kestabilan yang gak ternilai harganya. Orang tua yang bisa nyediain ini adalah konstanta di tengah variabel kehidupan modern. Jadi semuanya balik lagi ke fondasi dasar ya. Pentingnya rutinitas yang bisa ditebak. Bukan berarti kaku kayak militer ya. Tapi pola harian yang dikenali sebagai jangkar di tengah semua jenis perubahan ini nggak bisa kita remehin. Hal-hal simpel kayak makan malam bareng di meja makan, bukan depan TV, atau urutan langkah yang sama tiap malam sebelum tidur, mandi, sikat gigi, buku cerita, peluk cium, itu ngasih sinyal keteraturan yang nenangin banget buat sistem saraf anak. Dan tentu aja, alat bantu praktis yang udah kita bahas tadi, balance, perlu kita ingat lagi. Ini bukan cuma strategi buat hadapin anak, tapi mungkin lebih penting lagi sebagai alat buat kita, para orang tua, buat navigasi reaksi internal kita sendiri. Buat kita ya. Ya, reaksi kita ke transisi anak atau bahkan ke perilaku sehari-hari mereka yang mungkin mancing emosi kita. Ingat langkah-langkahnya, breathe, acknowledge, let go, assess, notice, connect, engage, itu bantu kita geser dari respon reaktif ke respons yang lebih sadar, intensional, dan akhirnya lebih mampu ngasih dukungan yang dibutuhin anak.
Ini soal jaga kestabilan diri kita biar bisa jadi jangkar buat mereka. Oke. Jadi, apa nih rangkuman utama yang bisa kita bawa pulang dari penelusuran bab 15 ini? Nggak bisa. Tapi kunci utamanya bukan gimana kita cegah atau kontrol semua perubahan itu, tapi cara kita responsnya.
Dan lebih spesifik lagi, kemampuan kita buat secara sadar dan aktif nunjukin dan nguatin apa yang bertahan, apa yang tetap sama. Entah itu cinta kita yang tanpa syarat, hubungan yang kuat, benda kesayangan, atau rutinitas inti yang nenangin. Ini yang ngebangun resiliensi sama rasa aman anak buat jangka panjang. Dan mungkin ada satu lapisan refleksi lagi ya buat kita sebagai orang tua. Proses dampingin anak lewatin transisi ini sebenarnya juga jadi transisi berkelanjutan buat diri kita sendiri. Oh iya benar juga. Setiap tantangan baru, setiap fase perkembangan anak, itu kan undangan buat kita belajar, adaptasi, dan tumbuh bareng mereka. Ini bukan cuma soal nuntun anak, tapi juga gimana kita sendiri bertransformasi jadi orang tua yang lebih sadar dan tangguh dalam prosesnya. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah, transisi kecil atau besar apa sih yang lagi atau mungkin bakal Anda hadapi bareng anak Anda dalam waktu dekat ini? Entah itu mulai sekolah, punya adik baru, pindah kamar, atau mungkin tantangan remaja. Nah, berdasarkan obrolan kita hari ini, gimana Anda bisa secara spesifik nerapin prinsip menekankan apa yang tetap sama di situasi unik Anda itu? Elemen stabilitas apa yang bisa Anda tonjolkan buat ngasih jangkar rasa aman nggak cuma buat anak Anda, tapi mungkin juga diam-diam buat diri Anda sendiri di tengah perubahan itu?